Jelas? Jamnya standar itu sama. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuhah wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah yang mana sore hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan ibadah, melanjutkan penghambaan diri kepadanya, masih diberi kesempatan untuk memperbanyak saldo berupa pahala. Bagaimana tidak? Karena ada di antara kaum muslimin ya yang belum datang bulan Ramadan, sebelum datang bulan Ramadan sudah ditetapkan oleh Allah kematian atasnya, sehingga tidak bisa meraih pahala yang besar di bulan Ramadan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kepada kita nasihat Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ya ibn Adam innama anta ayyamun, wahai anak Adam, kamu hanyalah seperti hari-hari, seperti waktu-waktu. Idza dhahaba ba'daha dhahaba ba'duka. Kalau sudah berlalu hari-hari tersebut, maka sebagian dirimu, kesempatanmu juga berlalu, alias hilang, alias pergi, sudah tidak kembali lagi. Jadi ya, kalau kita hitung, kita timbang kesempatan kita hari ini dengan hari-hari yang sudah berlalu, masih banyak kan yang sudah berlalu kemarin ya. Jatah kita untuk meraih pahala itu sudah berkurang, karena umur kita semakin susu tetap bertambah
semakin berkurang. Artinya apa? Kesempatan kita semakin berkurang. Ya. Kalau umur yang dibicarakan adalah berapa lama kita sudah tinggal di dunia ini, ya otomatis semakin banyak. Tapi yang dimaksud adalah kesempatan untuk menjalani kehidupan ini semakin berkurang. Oleh karenanya, marilah kita tetap istiqomah dan semangat dalam beramal soleh. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah menjalani ibadah puasa ini hari yang ke-12. Hari yang ke-12. Belum sampai separuh. Artinya masih menanjak. Nanti kalau sudah separuh, lebih cepat dan lebih ringan. Apakah kita mengharapkan untuk segera selesai? Kalau kita mengharapkan segera selesai, itu sama saja kita mengharapkan segera menuju kepada akhir hayat. Ya. Jadi kalau kita menjalankan suatu ibadah, ya, jangan yang dipikirkan kapan selesainya, kapan selesainya. Tapi yang banyak kita pikirkan adalah, ya, bagaimana ibadah ini menjadi ibadah yang berkualitas, ibadah yang bermutu. Ya, KW1 bukan KW yang kesekian. Itu seharusnya yang ada di pikiran kita. Tapi karena lemahnya iman kita, yang kita pikirkan kapan selesai. Salat tarawih kapan selesai? Ya. Puasa kapan segera maghrib? Ya. Taklim kapan kafaratul majlis? Ya. Dan sekian banyak ibadah-ibadah yang kadang kita memikirkan kapan selesainya. Ya itulah namanya manusia. Ya. Senantiasa berkeluh kesah. Ya. Inginnya segera mendapatkan balasannya yang banyak, tapi melupakan semangat dalam melaksanakan usaha tersebut. Para bapak, para ibu rahimani wa rahimakumullah, mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajibannya yang Allah bebankan kepada kita, yaitu berpuasa. Bukan dalam rangka untuk memperberat atau menyulitkan kita, tapi dalam rangka untuk memberikan kemaslahatan kepada kita. Umat-umat sebelum kita juga sama-sama diwajibkan berpuasa, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Seluruh ibadah yang Allah bebankan kepada kita
Tujuannya bukan untuk menyulitkan kita, bukan untuk memojokkan kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Karena tidak sedikit sebagian kalangan kaum muslimin mengaku sebagai seorang muslim, KTP-nya Islam, tapi menghadapi ibadah-ibadah yang rutin tiap tahun bahkan tiap hari, merasa keberatan, menjadi perintang, penghalang aktivitas. Tentunya ini disebabkan karena tidak mengerti substansi, tidak mengerti tujuan hidup ini untuk apa, tidak mengerti, tidak paham tujuan apa kita ada di muka bumi ini. Dipanjangkan, dilambungkan oleh angan-angan kosong. Syaitan memberikan janji-janji yang gombal, mengakhir-akhirkan, melambat-lambatkan. Hari ini memberikan janji, besok saja kamu menjadi orang yang soleh. Besoknya lagi terus, umurmu masih 30, nantilah kalau sudah umur 40. Ketika sudah mencapai umur 40, ada janji lagi, nanti saja. Pesannya begitu. Kalau sudah umur 50, ketika sudah mencapai umur 50, nanti saja. Ketika sudah umur 60, sudah masa pensiun. Ketika sudah umur 60, belum sempat bertobat, sudah kedatangan tamu yang dibenci, tamu yang tidak disukai, yang tidak pernah permisi kalau datang, tamu kematian. Minta apa lagi? Minta diundurkan lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Para jamaah yang dirahmati Allah, para bapak, para ibu, azani Allah wa iyyakum. Di antara hikmah yang menjadi pendidik, pentarbiyah, guru madrasah untuk kita, sebagaimana dalam ayat yang tadi saya sampaikan, ayat yang sering disampaikan oleh para penceramah, para khatib, para ustadz, seputar tentang kewajiban puasa Ramadan, mendidik kita supaya menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang bertakwa. Kalau sekedar mengatakan ayo takwa, gampang Pak ya. Tapi yang berat adalah prakteknya. Yang berat adalah prakteknya. Karena makna takwa itu sendiri, sebagaimana dalam sebuah untaian bahasa Arab, berkata, khalid dunuba saghiraha wa kabiraha dzaqat tuqa. Suaranya mungkin karena
menggema ya, jadi kelihatannya seperti tidak jelas. Baik, mungkin karena menggema ya suaranya ya, jadi kurang begitu jelas. Ngoten nggih. Dikurangi apa efeknya. Khalid dunuba saghiraha wa kabiraha dzaqat tuqa. Tinggalkan dosa kecil dan dosa besar. Yaitulah takwa. Itulah takwa. Mungkin dulu saya pernah menyampaikan ya, kalau tidak salah di masjid Jalan Citarum apa ya, atau mungkin di masjid Al-Ikhlas depan Primas Malayan itu ya, tentang batasan-batasan kriteria-kriteria dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil itu yang mana tidak disebutkan ancaman secara khusus atau tidak disebutkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Ini kriteria dosa kecil. Kriteria dosa kecil. Kalau ada perbuatan dosa disebutkan ancaman neraka, dijauhkan dari rahmat Allah, mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya, bahkan laknat para malaikat dan seluruh makhluk. Ini berarti dikategorikan dosa besar. Selain itu masuk dosa kecil. Kemudian fasna kamashin fauqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Ini masih seputar tentang takwa. Seputar tentang takwa. Hendaknya engkau berbuat seperti orang yang berjalan di atas tanah-tanah yang banyak durinya, sehingga dia harus waspada melihat ke tanah. Kalau tidak waspada akan menginjak duri-duri tersebut. Kemudian la tahqiranna saghiratan fa innal jibal minal khasam. Kamu jangan meremehkan dosa kecil. Dosa-dosa kecil tidak boleh diremehkan. Wah, ini dosa kecil tidak apa-apa, saya lakukan. Ini keliru. Karena apa? Gunung asalnya itu dari tumpukan-tumpukan batu kecil, kerikil. Sama. Dosa besar itu juga Pak, asalnya apa? Bermula dari dosa-dosa kecil yang terus dilakukan oleh seseorang. Maka lambat laun ketika sudah menghitamkan hatinya, mengeraskan hatinya, maka dia akan lebih mudah, lebih berani, tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu melakukan dosa besar. Nah ini yang pertama, puasa itu akan mendidik seorang muslim menjadi insan yang bertakwa. Takwa dalam artian yang menyeluruh, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui ini termasuk perbuatan takwa? Ini bukan suatu ketakwaan. Dari mana kita mengetahui itu?
Ya dengan belajar, menuntut ilmu agama, tafaqquh fiddin, menyempatkan sebagian waktu kita untuk bermajelis taklim, meluangkan waktu. Kalau menunggu waktu luang, maka tidak ada. Kita tidak mendapati ya adanya waktu luang pada hari-hari kita. Jadi kalau nunggu waktu luang, hampir tidak ada waktu luang, mesti ada kegiatan. Makanya harus meluangkan, menyempatkan waktu tersebut, ya. Baru kita bisa belajar tafaqquh fiddin, ya. Belajar tafsir, kemudian syarah hadis, kemudian fikih, ya. Alhamdulillah sekarang media sarana sangat luas sekali, sangat mudah sekali. Ketika kita tidak bisa bermajelis taklim secara langsung, maka alhamdulillah ya, ada gantinya. Ya. Di mana gantinya? Di sini kan begitu. Ya, bisa kita dengarkan, kita tonton ceramah ya, para ustadz yang sudah diakui kesolehannya, ya, keilmuannya, ya. Yang terkenal dengan ustadz yang betul-betul membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerangi kesyirikan, ya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Puasa mendidik kita menjadi insan yang bertakwa. Takwa itu tempatnya dalam at-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-taqwa hahuna. Takwa ada di sini, dalam hati. Ya. Kalau begitu, apakah ya, orang yang mengatakan yang penting kan hati saya sudah bertakwa, walaupun amalan zahir, amalan fisik, penampilannya, ya, gelagatnya, tingkah lakunya, ya, itu berseberangan dengan Islam, apa kita katakan dia itu orang bertakwa yang katanya mengklaim hatinya sudah bertakwa, hatinya sudah bertakwa? Keliru. Kalau hati ini sudah bertakwa, ya, maka tampilan luarnya, pola tingkah lakunya juga menunjukkan ketakwaan, membuktikan ketakwaan. Ya, bagaimana dibenarkan saya sudah bertakwa, tapi pakaiannya, ya, masih belum menutupi aurat, terutama ya, bagi ibu-ibu kaum muslimah, ya, adab makan, minum, nyun sewu, ya, ini kadang-kadang masih ya, terbawa-bawa, ya, dengan tangan kiri. Ini kan tidak menunjukkan akhlak yang baik, ya, berseberangan dengan akhlak ketika makan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk bagian dari takwa. Allah, masa dosa besar. Masa dosa besar. Setan itu makan dengan tangan kirinya.
Kita diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak diingatkan kita nggak tahu Pak ya, tidak tahu. Kan kita nggak melihat setan itu makan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Ternyata dengan tangan kiri. Dan Nabi memberitakan itu supaya kita beda dengan dia. Bukan sekedar berita saja, oh setan makan dengan tangan kiri, itu saja. Maksudnya apa? Supaya kita beda dengan dia. Jangan sampai ketika diingatkan, Pak, tangan kanannya kok nganggur. Normal kan? Normal, ya sudah dengan tangan kanan. Ada masalah. Yang penting takwa di dalam hati saya. Kalau hati bertakwa, maka luarnya akan bertakwa. Tangan ini akan bertakwa. Masing-masing digunakan sesuai dengan prosedurnya gitu kan Pak ya. Ini untuk yang baik-baik, yang bersih-bersih. Ya, ini untuk yang kotor-kotor kan begitu. Ya. Itu yang pertama. Puasa mendidik kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Yang kedua, puasa itu akan mendidik kita menjadi insan yang betul-betul disiplin dalam menggunakan waktu. Ya. Disiplin dalam menggunakan waktu. Ya. Ketika kita Pak ya, tidak usah jauh-jauh, iftar berbuka tepat waktu. Kenapa ketika melakukan aktivitas yang lainnya tidak tepat waktu? Ya. Iftar termasuk ibadah tepat waktu, tapi kenapa sholat tidak tepat waktu? Ini kan karena apa? Sudah kadung lapar. Ya, seharusnya sholat itu juga kita harus merasa lapar. Hari ini belum sholat kan begitu. Ya. Harus merasa punya hutang, kangen. Sudah rindu dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika sahur pun tepat waktu. Artinya apa? Ya, sebelum fajar. Ya, disiplin. Ya. Makanya apa? Ketika sudah selepas Ramadan nanti tetap harus disiplin. Ya. Fajar menyingsing, sudah terbit fajar, saatnya sholat subuh, ya harus segera bangun. Disiplin. Ya, ini kebanyakan kita kadang tidak disiplin dalam menggunakan waktu. Ya, apalagi ya, kaum muslimin yang masih mengabaikan Pak ya tentang keutamaan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ya. Disiplin nggak sholatnya? Sudah azan? Ya. Apakah mereka-mereka yang belum tersentuh hatinya untuk pergi ke masjid, apakah mereka langsung mengambil wudhu, ya, kemudian sholat di rumah? Sepertinya tidak demikian. Realita menunjukkan mereka mengakhirkan ya, dari awal waktu. Sholat asar nantilah kalau sudah jam 5 sekalian mandi. Jam 5 ya Allah. Dalam madhab fikih ada yang berpendapat sholat asar itu ya habis waktunya itu kalau bayang-bayang itu sudah 2 kali lipat panjangnya benda. Kan kalau sudah sama bayang-bayangnya, matahari sudah kiblat barat ya, sudah sama panjang bayangan dengan bendanya, itu berarti sudah masuk sholat asar. Nah, kalau sudah 2 kali lipat setelahnya, itu sudah habis waktu asar. Apalagi kalau sudah cahaya yang kuning matahari itu sudah nggak ada, ini sudah habis. Nah, tidak sedikit kan kaum muslimin yang tidak disiplin ya, ketika melakukan sholat karena di rumah, yaitulah dampak negatif ya. Sholat wajib yang dilakukan di rumah tanpa alasan
tanpa alasan. Ya. Di antara alasannya mungkin sakit, ya, atau bepergian. Ya. Nah itu yang kedua. Ya, puasa mendidik kita untuk menjadi insan yang betul-betul mengerti manajemen waktu, disiplin. Kalau kita tepat waktu dalam bekerja, kenapa kita nggak tepat waktu dalam melaksanakan ibadah? Ya. Bisa jadi karena iman kepada Allah, imannya dia kepada Allah itu masih lemah. Seolah-olah apa? Karena tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Ghaib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, puasa mendidik kita menjadi insan yang tabah dan sabar. Bedanya tabah dan sabar Pak? Sama ya begitu. Tabah dan sabar itu sama. Bagaimana tidak demikian kita bersabar, ya, menjalankan ibadah yang sangat agung ini, super mulia ini, ya, yang lemas pun kita memaksakan diri harus kuat, begitu kan? Harus kuat. Menjadi insan yang penyabar. Berapa jam Pak sabarnya kita Pak dalam berpuasa ini? Kurang lebih 12 jam. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kesenangan-kesenangan. Ya. Mereka-mereka yang belum mendapatkan hidayah, petunjuk Pak ya. Seolah-olah seperti tidak terbebani, begitu Pak ya. Tidak terbebani, tidak punya malu, ya. Terang-terangan ya. Memperlihatkan di luar sana, di hadapan kaum muslimin, bahwa dia tidak berpuasa ya. Itu karena apa? Tidak bersabar, tidak bersabar dalam menjalankan ibadah. Orang-orang yang semacam itu makanya ketika tertimpa musibah, ya, banyak merantap, ya, banyak berkeluh kesah. Kenapa demikian? Menjalankan ibadah saja tidak sabar, apalagi ketika tertimpa musibah. Dalam beberapa kesempatan yang lampau ya, kami sudah menyampaikan tentang macam-macam sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan untuk terus istiqomah, mudawamah. Kemudian sabar ya, sabar dalam meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, sabar ketika tertimpa musibah. Tertimpa musibah. Ya, itu yang ketiga Pak ya. Puasa mendidik kita menjadi insan yang penyabar. Ya, penyabar. Kemudian yang keempat, Siam Ramadan mendidik kita menjadi insan yang mampu menjaga lisan-lisan kita. Artinya apa? Mempuasakan lisan kita dari perkataan-perkataan dosa, dusta, bohong,
mungkar, jorok. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan terus mengamalkan perkataan dosa tersebut, Allah tidak butuh puasanya. Dia meninggalkan makannya, minumnya, Allah tidak butuh. Sudah susah payah menahan lapar, haus, dahaga, ternyata nggak mendapatkan pahala. Kenapa? Lisan ini tidak terjaga. Bisa jadi Pak ya, karena kurangnya lisan ini ya, dipakai untuk melafadzkan kalamullah, membaca Al-Quran. Kalau jenengan punya hafalan yang sudah ada di dalam hati, tidak apa-apa jenengan baca hafalan jenengan. Kalau tidak ada ya ambillah mushaf, ambillah Al-Quran. Sekiranya lisan ini sudah capek, sudah lelah membaca Al-Quran, berzikir, diam. Kecuali berkata yang baik. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak mampu, hendaknya dia diam. Ya. Ada yang mengatakan, ya, namanya lisan berbicara, Pak. Antara berbicara dan diam, antara mampu berbicara dengan mampu diam. Untuk belajar bicara 2-3 tahun, pinter ya Pak ya. Anak kita 2 tahun 3 tahun sudah begini Pak ya, ceriwis ya. Lagi sibuk-sibuknya kita bekerja di rumah misalnya, ditanya terus sama anak, ya kenapa begini, ya ini mau diapakan, ya dan begitu. Sudah pinter berbicara Pak. Tapi untuk belajar jadi orang yang banyak diam, tidak cukup 2-3 tahun. Butuh waktu yang lama. Ya. Kalau begitu menjadi orang bisu saja, ya silahkan. Jadi kalau mau jadi orang bisu. Ya. Nah inilah yang keempat, puasa mendidik kita menjadi insan yang mampu menjaga lisan ini. Ya. Daging yang tidak bertulang, kan begitu Pak ya. Yang dengannya kita bisa mengeluarkan suara, dan dengan ini kita bisa melahap makanan, ya. Merasakan makanan, merasakan manisnya minuman maupun pahitnya, kecutnya dan seterusnya. Ya. Memang namanya lidah, lisan dengan bibir ini kalau sudah kadung nyuwun sewu ya, kadung ceriwis ya, terus akan berbicara ya. Oleh karenanya sibukkan lisan ini dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, berzikir ya. Tinggalkan perkataan-perkataan dusta, perkataan dosa, menghibah, merasani, membuka aib orang ya. Ini diantara apa? Afatul lisan, penyakitnya lisan. Sampai-sampai sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal heran, apakah kita akan diazab hanya gara-gara lisan dan bibir ini, lisan ini? Apa kita akan diazab gara-gara lisan ini? Maka Nabi berkata, sakilat ka ummuka ya Mu'adz, celaka kamu ya Mu'adz, semoga ibumu kehilangan kamu ya. Tapi tidak diinginkan secara zahirnya dari doa ini. Artinya apa? Ya kasihan kamu begitu.
Fahal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim ila khasaidu alsinatihim. Yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka yaitu gara-gara apa? Di atas hidung mereka dijerumuskan, jelongop gitu Pak namanya, ke dalam neraka itu gara-gara lisan mereka yang jelek. Untuk bernyanyi yang diiringi dengan musik nyanyian, musik alat-alat musik, semangat. Tapi ketika tidak diiring alat musik, baca Quran, terasa hambar. Nah ini, ya. Karena bumbunya kurang Pak. Apa bumbunya itu Pak? Bumbunya iman dan takwanya tidak ada. Makanya anyep gitu Pak. Hambar, tidak ada rasanya. Sedemikian banyak, sekian banyak ya, kesyirikan itu yang ikut andil dalam kesyirikan adalah lisan. Lisan. Kan kesyirikan itu tidak hanya dalam perbuatan saja, tapi juga dengan lisan. Ya. Memohon, berdoa, memanjatkan doa kepada Allah, tapi ya, dengan perantara ahli kubur. Bawa rekso, pohon, jembatan, gunung dan seterusnya. Kemaksiatan ya banyak sekali. Lisan ini ikut serta berpartisipasi. Kemudian yang kelima, siam Ramadan mendidik kita menjadi insan yang empati, peduli ya, dengan orang lain, tidak egois. Yang penting saya, urusan orang lain masa bodoh enggak ini. Ya. Peduli dengan orang lain. Ya. Artinya apa? Ngurusi orang lain. Duh, apa kita harus ngurusi orang lain? Untuk urusan amal soleh, ya kita harus ngurusi orang lain. Apa contohnya Pak? Kan Rasulullah SAW pernah memotivasi para sahabat, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri sha'im atau kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang memberikan iftar, memberi makan bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Dan pahalanya orang yang berpuasa tidak terkurangi. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Khawatirnya difahami oleh para sahabat, oleh kita ya, seolah-olah kalau kita makan, minum ya, pemberian orang lain, maksudnya Pak, iftar pemberian dari orang lain, khawatir pahala kita berkurang. Ternyata tidak, pahala kita tetap. Tapi orang yang memberikan iftar, buka puasa kepada kita, takjil kepada kita, dia mendapatkan pahala puasanya dan juga ada tambahan mendapatkan pahala yang lain yang itu sama dengan pahala orang yang berpuasa. Ya. Jadi tidak rugi Pak ya. Kan ada peduli Pak ya. Dengan syarat dia juga berpuasa. Ya, jangan sampai ada yang ya, kan saya bisa mendapat pahala puasa walaupun saya tidak berpuasa, ngasih hadiahnya nggak mau puasa. Ya ini keliru, ya keliru. Kenapa dia memberikan iftar kepada orang lain, dia sendiri tidak mau puasa? Jadi seolah-olah seperti apa? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Ya, dia berpuasa dan memberikan berbuka kepada orang lain. Ya. Itu yang kelima, puasa mendidik kita menjadi insan yang empati, yang peduli kepada orang lain. Sekaligus menjadi insan yang gampang bersedekah.
mudah bersedekah. Ya, mudah bersedekah. Sedekah bisa dengan materi, sebagaimana yang kami sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang telah lampau. Itu kalau kita mampu, ya. Kalau tidak mampu, ya, perbuatan yang baik seluruhnya itu adalah sedekah. Perkataan yang baik juga sedekah. Ya. Memberikan tumpangan, goncengan kepada manusia ini juga termasuk sedekah. Ya. Kalau kita curiga, wah ini kalau saya bawa orang ini, jangan-jangan dia orang jahat, ya itu beda lagi. Ya. Kalau ada kecurigaan, ya tidak mengapa, tidak usah kita memberikan tumpangan. Ya. Kemudian yang keenam, ya, siam Ramadan, ya, mendidik kita menjadi orang yang gampang sepenanggungan. Maksudnya apa, Pak? Ya, seolah-olah kita bernasib yang sama dengan orang lain. Ya. Bahasa lainnya apa, Pak? Solidaritas gitu, Pak ya. Solidaritas. Ya. Seolah-olah kita juga seperti orang fakir, orang miskin yang kekurangan makanan dan minuman. Ya. Seolah-olah kita sekarang ini, Pak ya, kan lagi paceklik gitu, Pak ya. Nggak ada makan, nggak ada minum, sama seperti mereka itu. Ya. Nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada yang bisa diminum. Ya. Sampai sebentar lagi ya, maghrib, ya, datanglah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian berikutnya, siam Ramadan mendidik kita menjadi insan yang betul-betul menghargai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghargai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui, ya, betapa besar nilai dari nikmat-nikmat tersebut. Ya. Buktinya sekarang kita sangat, masya Allah, merindukan makan dan minum, walaupun mungkin menunya ya sangat sederhana, Pak ya. Ya. Coba kalau jenengan dimasakkan di rumah, Pak, menu yang sederhana, tapi kondisi kita sangat lapar, sangat haus, ya, disantap apa tidak? Demi Allah pasti disantap. Ya. Karena gak ada yang lain. Ya. Betul-betul menghargai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nikmatnya bisa makan, nikmatnya bisa minum. Ya. Dan mereka-mereka yang sengaja tidak berpuasa, mereka bisa merasakan nikmatnya makan dan minum atau tidak? Tidak, Pak. Apa yang mereka rindukan? Ketika mereka lapar ya langsung makan, ketika haus langsung minum. Kalau kita kan sedang merindukan sesuatu, ya, menunggu kebahagiaan. Bahkan sekarang kita sudah merasakan bahagia. Betul nggak, Pak ya? Ya. Fariha inda fitrihi yafrahuhuma, ya. Walisoimi farhatan. Ya, orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Ya. Fariha bifitrihi, dia berbahagia dengan berbukanya itu. Menjelang berbuka itu sudah bahagia, Pak ya. Apalagi ketika santapan pertama, kedua dan seterusnya. Ya. Umpamanya, Pak ya, maghribnya diundur 2 jam lagi, gimana, Pak? Ya. Hilang sudah kebahagiaan. Ya. Mustahil, Pak. Tidak ada waktu yang kembali. Waktu terus bergulir. Hanya sekali saja waktu itu sempat berhenti. Matahari sempat berhenti. Hanya sekali saja itu terjadi dulu. Ya. Ya, pada zaman Nabi-Nabi Bani Israel ketika sedang berperang, karena sudah hampir menangkan pertempuran, ya,
Ini kalau nggak diundur, diperpanjang waktunya, ya, ini nggak bisa menang. Berhenti sejenak mataharinya, Pak. Berarti waktu berhenti kan? Berhenti. Ya. Tapi sekarang tidak ada lagi waktu yang berhenti. Terus bergulir. Masing-masing kita menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siam Ramadan akan mendidik kita menjadi insan-insan yang semangat dalam beribadah, terutama ibadah sholat. Oke, ibadah sholat. Buktinya Pak, jenengan mampu ikut sholat tarawih baik yang 23 nggih, di masjid tetangga 23, di masjid sini hanya 11, tapi nggak apa-apa, sama artinya. Semuanya boleh. Ya, yang penting khusyuknya, tumaninahnya. Ya. Apalah artinya 23 rakaat kalau sholatnya jengkelat-jengkelit, tidak khusyuk, tidak tumaninah. Dan juga apalah artinya kalau 11 rakaat sudah sedikit, tidak khusyuk, tidak tumaninah, sholatnya cepat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mukadimah, ingin segera selesai. Kapan selesainya? Ya, jadi siam Ramadan itu afwan, bulan Ramadan, ya. Karena ini diantara apa? Ya, masih dalam satu rangkaian. Ya. Mendidik kita menjadi insan yang gemar beribadah. Diantaranya apa? Salat tarawih pada malamnya, malam Ramadan. Dilatih ya, untuk mampu melaksanakan sholat sunnah sampai 11 rakaat. Selepas Ramadan mudah-mudahan tetap bisa, walaupun yang nyantol hanya beberapa saja. Yang nyantol hanya 3 atau 5, alhamdulillah Pak ya, alhamdulillah. Artinya tidak glosor semuanya, tidak hilang semuanya. Oh masih saya ketahan 5, ini yang bisa istiqomah kontinu, alhamdulillah. 2 tahajud, yang 3-nya witir, atau 5 semuanya witir, tidak apa-apa ya. Atau paling tidak 3, tidak apa-apa sudah. Kalau merasa lemah, 2 tahajud, 1-nya witir. Jangan semuanya hilang ya. Seperti disaringan gitu, di ayaan bangunan itu semuanya, tidak ada yang tersisa. Ini mana madrasah Ramadannya, mana nih sekolah Ramadannya ini? Selepas Ramadan hendaknya masih ada yang tertinggal kebiasaan sholat sunnah setelah isya Pak ya. Ya, sholat tahajud. Ya. Yang mana kalau seandainya nggak ada Ramadan, nah kita hanya sholat 5 waktu saja, dan mungkin qobliyah dan ba'diyah. Itu pun kalau tidak tergesa-gesa. Ya, kadang-kadang habis salam, zikir sebentar, tanggung pekerjaan. Kita digembleng tiap malam sholat tarawih. Itu diantara faedahnya, hikmahnya, selepas Ramadan ada yang tertinggal, ada yang turah gitu ya, yang bisa kita lakukan kontinu. Akan teruji nanti Pak ya, malam 45, 44, 43 akan teruji pada malam kedua bulan Syawal. Bukan malam kedua lagi, malam pertama takbiran itu loh Pak. Ayo coba, masih nyantol apa enggak? Masih turah apa enggak? Mohon ya disisain 2 rakaat dan 3 rakaat untuk witirnya. Jangan sampai bablas. Ya Allah, baru kemarin terdidik dengan sholat tarawih, sekarang sudah amblas, mengalir semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan ya seputar tentang ya,
siam Ramadan, ya, termasuk sarannya pendidik kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.